Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indriani Ma'rifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Pada video-video sebelumnya kita telah belajar tentang 8 keterampilan guru dalam mengajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum sampai kepada tahap-tahap penyusunan RPP, saya mau bertanya kepada Anda semua. Apa sih RPP itu? RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. RPP dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Mengapa guru harus membuat RPP? Ada beberapa manfaat yang dapat diambil pada saat guru menyusun RPP. Manfaat tersebut antara lain adalah yang pertama, sebagai panduan dan arahan proses pembelajaran. Manfaat yang kedua adalah untuk memprediksi keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaat yang ketiga adalah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Manfaat yang keempat adalah untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal. Sedangkan manfaat yang kelima adalah untuk mengorganisir kegiatan pembelajaran secara sistematis. Apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam penyusunan RPP? Dalam penyusunan RPP, paling tidak ada 8 prinsip yang dapat diperhatikan oleh guru. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Maksudnya adalah RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Prinsip yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan juga semangat belajar. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Sedangkan prinsip yang keempat adalah memberikan umpan balik dan juga tindak lanjut. Dalam menyusun RPP, hendaknya dilengkapi dengan memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, seperti penguatan, pengayaan, dan juga remedial. Sedangkan prinsip yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kemudian penilaian, dan juga sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. Nah, RPP ini disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan juga keragaman budaya. Sedangkan prinsip yang keenam adalah menerapkan teknologi informasi dan juga komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi yang ada dan juga informasi yang sedang berkembang. Selain itu, dan juga komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah berpusat kepada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat,
kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan juga kemandirian. Sedangkan prinsip yang ke-8 adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian, komponen apa saja yang harus ada dalam RPP? Ya, ada 13 komponen yang harus ada dalam RPP. Komponen tersebut adalah identitas sekolah, identitas pelajaran atau tema atau subtema, kemudian yang ketiga adalah kelas dan juga semester, kemudian materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber belajar, dan juga langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan juga penutup. Sedangkan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam pengembangan RPP? Yang pertama adalah menentukan identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, kemudian mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Langkah selanjutnya adalah menyertakan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar ini aturannya sudah ditentukan dalam kurikulum 2013. Sedangkan langkah selanjutnya adalah menyusun indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator kompetensi ini merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda atau bukti nyata dari perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan juga karakteristik peserta didik yang ada. Nah, sementara rumusannya ini menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Selain itu, indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Ada beberapa kriteria yang dalam perumusan indikator kompetensi. Antara lain adalah yang pertama, indikator kompetensi ini dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku atau kemampuan. Kemudian, dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang cukup spesifik. Selanjutnya, dalam satu rumusan ini hanya meliputi satu jenis tingkah laku atau kemampuan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk hasil belajar dan yang terakhir adalah indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan potensi peserta didik. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Langkah selanjutnya yaitu menentukan karakter yang diharapkan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar pada standar isi yang telah ditetapkan, misalnya nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, cinta damai, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah merumuskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini dapat memuat fakta, kemudian konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini
digunakan guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Tujuannya adalah agar peserta didik mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik yang ada. Selain itu, disesuaikan juga dengan karakteristik dari setiap indikator kompetensi yang hendak dicapai. Langkah berikutnya dalam pengembangan RPP adalah mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Sementara alat pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran, yaitu alat bantu pembelajaran yang memudahkan memberikan pengertian kepada siswa. Sedangkan sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini memuat 3 poin utama, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa sendiri. Kegiatan pembelajaran yang ada dalam komponen RPP memuat 3 hal pokok seperti yang telah saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Dalam pendahuluan, ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru dapat menyiapkan peserta didik baik fisik maupun psikis, kemudian mengadakan apersepsi, menjelaskan kompetensi atau tujuan yang diharapkan, dan cakupan materi yang akan dipelajari. Nah, masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan inti ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik yang ada. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi. Nah, kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah penutup. Nah, dalam penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Penilaian dan juga refleksi bisa juga dengan umpan balik dan juga tindak lanjut. Misalnya, membuat rangkuman, kemudian melakukan penilaian atau refleksi, memberi feedback, merencanakan tindak lanjut remedi atau pengayaan, dan menyampaikan rencana yang akan datang. Nah, ini adalah contoh format RPP dalam kurikulum 13. Nah, bagian atas ini memuat nama sekolah, kemudian ada kelas dan semester, tema dan subtema, alokasi waktu, berapa menit. Ini disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan ya. Jadi di tingkat SD tingkat berapa menit dalam satu kali pertemuan, di tingkat MTS berapa menit, aliyah berapa menit, dan sebagainya. Kemudian ada juga kompetensi inti, ini apa saja, terus kompetensi dasar dan indikator penjamin kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, dan sebagainya. Nih, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini bisa jadi satu kali pertemuan dan juga bisa jadi 2 kali pertemuan. Misalkan dalam pertemuan ke-1 ini memuat
kegiatan utama, yaitu mulai dari pendahuluan berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, penutupnya berapa menit. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang kedua, ini masih dalam satu RPP ya. Ini ada juga memuat 3 poin utama lagi, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian. Ya, manusia boleh saja membuat perencanaan yang sebaik mungkin. Namun, pada saat hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, artinya adalah ada hal-hal yang harus diperbaiki pada diri kita, bukan justru menyalahkan orang lain. Maka, teruslah belajar untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi pada video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.